wa ala alihi wa ashabihi nabiul ulumi wal hikam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak kepala sekolah, Pak Saifuddin yang kami hormati, Bapak Ibu guru MTS Zamul Mu'awanah yang kami hormati, anak-anakku semuanya, siswa kelas 7, 8, 9 yang saya cintai dan yang saya banggakan dan saya doakan semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, yang sukses dunia akhirat, yang sehat, panjang umur untuk beribadah, bermanfaat lahir dan batin dunia akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu lagi, niat untuk thalabul ilmi, mengaji. Semoga niat kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dicatat min ahlil ilmi. Orang amin. Min ahlil amal. Min ahlil khair. Min ahlis sa'adah. Min ahlil jannah. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Salam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, kemarin belum membawa alat tulis dan belum membawa buku. Akan saya sampaikan lagi dan nanti insya Allah akan saya tambahkan. Siapa yang ingat kemarin saya menyampaikan apa? Yo, kemarin apa? Faktor penunjang kesuksesan dalam sekolah atau kiat-kiat sukses dalam sekolah. Ada berapa kemarin? Kalau sampaikan ada banyak sekali, ada 10. Ada 10. Ini saya ulangi terus nanti akan saya tambah. Ada kiat-kiat untuk sukses belajar di sekolah. Yang pertama adalah, ayo, sama sekalian, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempunyai motivasi semangat yang kuat. Ikhlas karena Allah. Orang ikhlas itu melakukan segala sesuatu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keterangannya sekarang. Bedanya, yuk, boleh tulis komen lagi. Bedanya ikhlas karo ora ikhlas. Kalau ikhlas karena Allah dengan niatnya karena takut orang tua, atau takut karena guru, atau tidak ada niat. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanpa disuruh, tanpa ada peraturan apapun, yang namanya orang mau mencari ilmu, dia tetap mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah kebutuhan. Ilmu itu adalah kebutuhan. Orang yang tidak mempunyai ilmu, maka akibatnya apa? Bodoh. Kalau bodoh gimana? Goblok. Nek bodoh piye? Kalau bodoh itu miskin. Apa meneh? Disingkirkan, dijauhi. Bodoh toh? Rendah, itu bodoh. Makanya kita niatkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah. Niat apa lagi yang ikhlas itu? Niat mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa? Sehat. Nikmat apa lagi? Diberi akal. Terus niat lagi apa? Untuk menjaga agama Islam. Agama Islam itu bisa terus, bisa langgeng kalau ada ilmu. Kalau coba, nek orang yang ilmu nih, Sholat, wajiban sholat itu ada berapa rakaat?
Ada berapa rakaat? Wah. Ada 17? Oke. Isya, subuh, zuhur, asar. Oke. Kalau sholat subuh 3 rakaat boleh nggak? Kalau sholat asar hanya 2 saja karena ngantuk. Nah, menjaga ilmu ini namanya menjaga Islam. Kalau orang itu tidak ngaji, kalau tidak ada ilmu, maka sholat pun akan tiada. Kalau tidak ada ilmu, Allah pun tidak akan disembah. Dulu ya, sebelum kedatangannya Nabi Muhammad SAW di Mekah itu dulu sudah ada Nabi. Siapa sih ngerti? Di Mekah itu dulu sudah ada Nabi. Halo siapa? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim punya anak 2. Nabi juga siapa? Nabi Ismail. Terus satunya siapa sini? Nabi Ishaq alaihi salam. Di Mekah ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail yang di Mekah. Yang di Palestina ada Nabi Ishaq. Pertanyaannya, siapa sing disembah? Yang disembah siapa? Yang disembah siapa, Mas? Allah. Allah itu berapa? 1. Ada sholat enggak? Ada. Ada haji. Tapi sekian ribu tahun dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada Rasul lagi di Mekah, maka yang disembah sudah berubah. Yang disembah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW itu patung, namanya Lata, Uzza, Manat. Hajinya sudah berubah, ibadahnya sudah berubah karena tidak ada yang mengingatkan lagi. Yang tidak ada yang mengingatkan lagi tentang menyembah pada Allah. Maka ilmu itulah yang menjadikan untuk menjaga Islam itu adalah ilmu. Kitab Taurat, kitabnya siapa? Nabi Musa. Kitab Zabur, kitabnya siapa? Nabi Daud. Kitab Injil, Nabi Isa. 3 kitab ini sudah berubah semua. Sudah tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Karena tidak terjaga. Maka Islam sampai sekarang, Kanjeng Nabi itu sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih. Al-Qur'annya Kanjeng Nabi dulu dengan sekarang sama enggak? Podo enggak? Sama enggak? Harus apa ngomong begitu? Sama enggak? 1400 tahun yang lalu dengan sekarang sama, karena itu dijaga dengan ilmu. Sholatnya Nabi dengan sekarang sama enggak? Sama, karena adanya ilmu. Syahadatnya Kanjeng Nabi dengan kita sama enggak? Karena ada ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka kalau orang itu tidak memakai ilmu, maka akan jauh dari kebenaran. Maka niatkan ilmu karena Allah. Yang kedua, mempunyai motivasi. Motivasi itu apa? Semangat. Nek ora semangat ya iso. Oh, semangat, harus semangat. Terus yang kedua, agar bisa berhasil, orang belajar itu harus bisa manajemen waktu. Manajemen waktu. Maksudnya manajemen waktu itu gimana? Mengatur waktu. Kapan waktunya belajar untuk belajar, kapan waktunya istirahat untuk istirahat, kapan waktunya bermain, maka untuk bermain. Di dalam surat Al-Asr, siapa sih ngerti surat Al-Asr? Ayo siapa? Di mana surat Al-Asr? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kenapa kok Allah bersumpah dengan menggunakan waktu? Karena waktu itu amat terpenting bagi manusia. Bagi pelajar, bagi orang yang mencari ilmu, waktu itu apa? Ayo, bagi kalian seorang yang mencari ilmu, waktu adalah ilmu. Bagi pedagang,
Waktu adalah uang. Oh, waktu adalah uang bagi pedagang, bagi orang tentara, bagi prajurit. Waktu adalah pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, dengan pedang itu bisa membunuh musuh atau mengalahkan musuh atau terbunuh. Kalau tidak bisa memanfaatkan waktu, itu bisa dibunuh oleh musuh. Itu bagi apa? Bagi pejuang. Maka seorang pelajar yang sukses, yang berhasil, manakala bisa memanfaatkan waktu. Semakin waktu dimanfaatkan untuk belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Yang nomor berapa? Nomor 3. Kunci sukses itu adalah disiplin. Disiplin. Maksudnya disiplin apa? Maksudnya disiplin itu taat aturan. Sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Kalau datangnya jam 10, disiplin enggak? Tidak. Pulangnya jam berapa? Jam 2. Kalau pulangnya jam 11, tidak disiplin. Nah, maka disiplin itu adalah taat aturan. Kalau ada tugas dikerjakan, itu namanya disiplin. Kalau ada tugas diabaikan, tidak disiplin. Waktunya belajar, ngobrol, disiplin enggak? Waktunya pelajaran, memperhatikan Pak Guru, Ibu Guru, disiplin enggak? Disiplin. Kalau tidak mendengarkan, main sendiri. Ya disiplin. Kalau usah nunjuk, ya, itu namanya disiplin. Jadi disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Sekarang orang itu kalau tidak disiplin itu bahaya. Misalkan di jalan, ketika lampu merah gimana? Berhenti. Ketika lampu merah kalau lanjut, bisa jadi tabrakan. Itu karena tidak disiplin. Ketika lampu hijau gimana? Berjalan. Kalau berhenti bisa ditabrak dari belakangnya. Itu tidak disiplin. Pejalan kaki di mana? Pejalan kaki kalau di jalan raya gimana? Di pinggir. Kalau lewatnya di jalan kendaraan bisa ketabrak. Itu tidak disiplin. Nah, jadi yang namanya disiplin itu kunci keberhasilan. Disiplin itu adalah jembatan untuk menuju suatu keberhasilan. Itu disiplin. Nomor berapa? 4. Sekarang nomor 5. Apa nomor 5? Hah? Oh, sekarang berapa? 4. Kunci keberhasilan agar kita itu belajar, agar kita sukses dalam belajar. Nomor 4, mau membaca dan menulis. Semakin banyak yang kalian baca, maka semakin banyak perbendaharaan ilmu yang masuk. Buku membaca adalah jendelanya ilmu pengetahuan. Tuh, menjadi murid itu mempunyai hobi membaca buku, maka Pak insya Allah ilmunya banyak. Menjadi guru yang senang membaca, maka materi yang akan dia sampaikan itu juga banyak. Sekarang menjadi petani, kok dia itu senang membaca, maka semakin kaya dia, semakin banyak cara untuk bertani. Menjadi seorang pedagang, yaitu senang membaca tentang ilmu bisnis, maka semakin apa? Semakin apa? Pedagang, pembisnis, dia senang membaca tentang bisnis, maka semakin apa? Semakin banyak peluangnya untuk berbisnis, semakin banyak peluangnya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi siapapun yang namanya orang itu mau belajar, mau membaca, insya Allah dia akan beruntung. Saya mau tanya, Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu yang pertama kali diturunkan apa? Wahyu yang diturunkan pertama kali apa? Surat apa? Surat apa? Al-Alaq, bunyinya gimana? Terus?
sampai 5. Intinya apa itu? Iqra, bacalah. Loh, wahyu yang pertama kali diterima kanjeng Nabi itu membaca, bukan sholatlah, bukan puasalah, apalagi? Bukan bekerjalah, bukan beristighfarlah, tapi wahyu pertama kali itu adalah membaca. Karena orang itu bisa baik, orang itu bisa berubah, orang itu bisa maju, orang itu bisa mendapatkan yang dia inginkan, itu dengan belajar, dengan membaca. Sekarang anak-anak semuanya, ada yang mempunyai kebiasaan, sudah mempunyai kebiasaan membaca? Yuk, semua saya senang masuk. Yuk, baca. Siapa ini? Baca apa? Baca apa? Nah, baca buku apa, Pak? Nah, ada yang senang membaca buku? Apa sih diwaca? Membaca. Insya Allah dengan membaca itu akan tambah ilmu kita. Kalau membaca tentang novel, maka apa yang kamu dapatkan? Imajinasi tentang apa? Novel yang kamu baca tentang apa? Mie ayam. Hah? Mie ayam. Kalau itu di situ ada perjuangan, maka akan memunculkan di dalam hati kita semangat, ada semangat heroik, ada semangat perjuangan. Kalau di situ ada apa lagi? Dalam cerita novel apa biasa nih? Perjuangan. Lo naik percintaan? Mungkin akan muncul hiburan, dan lain sebagainya. Ya, membaca. Insya Allah kalau kita mau biasakan dengan membaca, Pak, insya Allah akan tambah ilmunya. Nomor berapa tadi? Sekarang nomor 5. Kunci keberhasilan dalam belajar itu berdoa dan berbakti atau beribadah. Karena yang memberi ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Gusti Allah itu berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, Rabbi, Tuhan, zidni, tambahi aku ilmu. Jadi kanjeng Nabi aja itu masih berdoa agar diberikan ilmu, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Maka setiap kali kita mau belajar sekolah itu diperintahkan untuk berdoa. Doanya gimana? Rabbi zidni ilma, terus warzuqni fahma. Nah itu Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah aku tambahan ilmu dan berilah rezeki aku fahma. Apa fahma? Kepahaman. Ini penting. Terus kalau kita itu mau berdoa kepada Allah, insya Allah akal kita, hati kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu. Terus berikutnya, anak-anak semuanya, kalau kepingin lagi dimudahkan untuk memahami suatu ilmu, kalian kalau membaca buku ada pengarangnya tidak? Mana pengarangnya pora? Kalau ada pengarangnya, baca pengarangnya siapa? Misalkan pengarangnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sapa kuwi? Pendiri NU. Ada tulisan di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum baca bukunya beliau ada Fatihah dulu. Ila hadrati Syekhina Kiai Haji Hasyim Asy'ari Al-Fatihah. Membacakan Fatihah untuk pengarang buku itu, Pak, insya Allah menjadikan hati kita, ruh kita nyambung kepada pengarang. Sehingga nanti ketika membaca, pas di situ kok tidak paham, maka nanti Allah insya Allah akan memberikan pemahaman. Nah, jadi penting kita ketika membaca buku itu berhadiah Fatihah kepada yang menulis. Itu juga termasuk berdoa. Yang keenam, kiat sukses untuk belajar. Yang keenam, bergaulah dengan teman yang baik.
Karena teman itu akan mempengaruhi diri kita. Kalau temannya itu rajin, maka akan ikut rajin. Kalau temannya malas, maka akan terpengaruh malas. Maka kalau mau melihat orang itu sebetulnya mudah. Itu loh koncone sopo. Oh, iki to, iki malas. Oh, ketemu kancane iki to, dia sregep. Nah, jadi teman itu adalah cermin dari kita. Maka berteman itu, kalau berteman dengan orang baik, sama kita seperti mendekat dengan penjual minyak wangi. Kalau berdekatan dengan penjual minyak wangi, apa yang terjadi? Terkena wanginya, meskipun tidak beli. Penjual minyak wangi kan selain disemprot-semprot toh? Ora tuku, kami nyedaki wong bakul minyak wangi kena semprotan, maka baunya wangi, meskipun tidak beli. Kalau berteman dengan orang yang buruk, itu seperti mendekati wong sing ngobong-ngobong areng lho. Atau ngobong sampah itu loh. Meskipun orang ngareng, orang ngobong-ngobong sampah, kalian berangkat dari rumah, wes adus, wes nganggo Rexona, wes nganggo minyak wangi, nang kono nyedaki karo wong ngobong sampah. Hilang kabeh. Wangi ini, kaya apa? Nek rasa itu piye? Punya uang banyak tapi tidak bisa menghitung gimana? Jadi aku sih. Ini pinter pengemat nek pamane tuku ta? Beli. Harganya berapa? Ini susu pinter. Monggo Mbak, jangan mendeti ya Mbak. 100.000 susu juga dhewe ra manjuk 200. Ayo iso matematika. Repot iki wae. Bisa meneh ora iso matematika, tukune 75.650. 650. Duwite 100.000. Susu piro? 1.000. Apa disusui? Piro? Susui telung. Disusui piro? 50.000. Rugi. Jadi harus bisa menghitung. Kalau kita tidak bisa menghitung, maka kita akan rugi, akan dirugikan atau merugikan orang lain. Jadi itu tambahan bahwa kita hidup itu butuh seni, maka ada hadroh nyanyi. Kita itu biar sehat perlu apa? Olahraga. Butuh apa lagi? Ada keterampilan apa lagi? Pramuka. Apa manfaat pramuka? Apa manfaat pramuka? Yo. Biar apa? Apa Pak? Melatih kedisiplinan. Apa lagi? Itu melatih mental. Kalau malam hari, terus melatih apa lagi? Apa meneh? Kali menali kecakapan, keterampilan, tanggung jawab, banyak di pramuka itu. Nah itu ekstra. Nomor 8, untuk bisa sukses kalian bisa sekolah, bisa ikut ekstra, bisa ikut kegiatan. Itu hanya satu kata sebetulnya kalau kalian sehat. Nek loro piye? Ora iso masuk sekolah. Nek loro piye? Ora iso belajar. Maka agar kita itu bisa berhasil harus pinter-pinter menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu menjadi kunci kita untuk bisa berhasil. Maka jagalah kesehatan itu agar bisa sehat. Saya tanya, ayo. Men iso sehat piye carane? Makan yang banyak apa makan yang bergizi? Terus apa lagi? Olahraga. Terus apa lagi? Istirahat yang cukup. Terus apa lagi? Hindari makanan atau minuman yang merusak kesehatan. Apa yang merusak kesehatan? Narkoba, jelas. Apa mana minuman yang mengandung berwarna? Hati-hati. Minuman yang mengandung pewarna, pengawet, makanan instan. Halo, instan kalian kalau makan ya Mbak, Mas, ojo menuruti seneng. Kalau setiap hari ini saya ingatkan, terutama yang anak pondok, saya ingatkan,
Kalau kamu setiap hari kok senengnya mie instan, sari mie, opo-opo jenis mie instan, maka yang nanti akan mudah sakit itu adalah lambung, perut. Iya. Perbedaan makanan cepat saji sama makanan instan itu apa? Bodoh. Instan, cepat saji itu bodoh. Instan itu bahasa Inggris, cepat saji bosok Indonesia. Bosok Jawa apa cepat saji? Oh. Jadi makanan yang instan itu boleh, tapi jangan terus. Apa yang baik? Ayo. Apa yang baik? Sayuran hijau itu yang baik karena banyak mengandung serat, zat besi, mengandung. Ya itu yang baik itu sayuran. Terus apalagi kalau punya uang, kadang-kadang apa buah. Minuman yang baik apa? Air putih itu yang paling baik. Maka diantaranya untuk menjaga agar kita sehat, menjaga pola hidup, yaitu apa? Dari makanan, minuman, istirahat yang cukup, terus lagi jangan stres. Stres. Mana stres marahnya? Apa? Oh, stres itu apa? Rasa tunjuk. Stres itu gimana? Ayo stres itu gimana? Siapa yang tahu stres? Gimana? Oh, rasa mikir sinung biang-biang, rasa mikir berat-berat. Oh, paling baik itu sersan. Apa sersan itu? Serius tapi santai. Lo belajar, yo bekerja, tapi jangan sepaneng gue malah kemuat. Nah, gitu ya. Itu untuk menjaga kesehatan. Nomor 9, kiat sukses. Nomor 9 itu mempunyai akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah? Akhlak itu gimana? Kita bergaul dengan siapa saja yang baik. Mau nggak kamu dicubit? Belum orang? Mau nggak dicubit? Mau nggak dipukul? Gelem orang disuarani? Dibunyi-bunyiin? Apa dibunyi-bunyiin itu bahasa Indonesia, Bo? Tunak-tunak. Nggak mau kan? Senang nggak dengan orang yang itu lemah lembut? Senang. Dengan orang-orang yang pamane kowe mau diciwiti? Senang orang? Orang. Kalau nggak mau diciwiti ya jangan ciwit. Itu. Kalau tidak mau diperlakukan buruk dari orang lain, maka jangan memperlakukan buruk orang lain. Itu namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah lagi apa? Siapa yang memberi hidup kita? Siapa yang memberi rezeki kita? Siapa yang beri sehat kita? Maka bertaulah diri kepada Allah. Caranya tahu diri kepada Allah gimana? Bersyukur. Caranya syukur gimana? Caranya bersyukur gimana? Matur nuwun karo Gusti Allah, aku dine urip, aku dine sehat, aku dine rezeki, aku dine akal sehat, iso sekolah. Caranya bersyukur kepada Allah gimana? Menjalankan ibadah, amin syukur. Alhamdulillah ora salat. Alhamdulillah. Apa? Salahnya bersyukur kita, lesannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya berterima kasih kepada Allah, tubuh kita digunakan untuk menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan. Nah, itu caranya bersyukur seperti itu. Akhlakul karimah itu baik kepada Allah, baik kepada orang tua, baik kepada guru, baik kepada sesama manusia, baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada alam semesta. Nah, itu namanya akhlakul karimah. 10 yang terakhir. Kunci keberhasilan yang 10 adalah konsisten. Apa konsisten? Istiqomah. Apa istiqomah? Ajeb itu namanya istiqomah. Barang siapa bisa ajeb maka insya Allah berhasil. Coba kita semuanya kalau mau disiplin, mau jujur. Sopo sing ora iso ngapalke, sopo sing ora iso maca. Kita semuanya bisa baca toh? Bisa. Coba luangkan waktu dalam 1 hari membaca setengah jam saja. Luangkan dalam 1 hari membaca Al-Quran setengah halaman atau 1 halaman saja. Coba luangkan dalam 1 hari
hari kita menghafalkan satu hadis saja. Coba satu hari kita menghafalkan satu ayat Al-Quran saja, maka dalam 30 hari sudah hafal 30 ayat. Dalam 30 hari hafal 30 hadis. Kalau kita bisa istiqomah, Pak, insya Allah sanawiyah, mulai dari kelas 1 ibtidaiyah, kelas 1 SD berapa tahun? 6 tahun. Satu hari berapa? Satu tahun berapa hari? 360 60 atau 55? 65 hari. Kalau satu hari satu ayat surat Al-Baqarah sudah selesai. Sudah selesai berapa surat Al-Baqarah? 200 berapa? Ayo sama-sama buka Quran. 286 ayat. Loh, setahun rampung. Yasin berapa ayat? 83 ayat. Mengrombulan rampung. Kok rombulan? Berapa bulan? 83. Nah, 3 bulan selesai. Kalau kita istiqomah, siapapun kok istiqomah, insya Allah luar biasa. Hafal satu ayat per hari, satu hadis per hari. Kalau kau pengen menguasai ahli bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, satu hari misalkan 5 kosakata, sudah 1 tahun berapa? Kalau dulu saya pernah mempraktekkan setiap hari 5 kosakata, setiap hari 7 kosakata bahasa Arab. Nah, insya Allah saya merasakan sangat mendukung untuk membaca kitab. Dengan apa? Itu usaha 1 hari 5 kosakata saja. Ini istiqomah. Maka anak-anakku semuanya, kita semuanya bisa berhasil manakala kita istiqomah. Ya, termasuk ngaji hari ini. Ngaji ini akan bermanfaat bagi kita kalau kita istiqomah. Kalian mencatat hari ini, toh? Ya, ini. Mbak, siapa itu? Mbak Lila, nyatet Mbak Lila. Coba bacakan Mbak Lila. 10 kiat itu apa saja? Ayo. Ya. Terus. Terus. Ya. Terus. Ya. Ini ya contoh ya. Anak-anak semuanya, kalau ini kita terus bisa ajak, maka dalam satu pertemuan aja sudah dapatkan ilmu itu. Dan kalau ilmu itu kita praktekkan, satu saja yang terakhir, istiqomah. Catat, kalian punya kebiasaan yang baik setiap ba'da maghrib ngaji, setiap ba'da subuh ngaji. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang luar biasa. Semakin banyak istiqomah, maka kelebihan kita semakin baik. Dalam bahasa pepatah Arab itu manjada, apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Itu yang saya sampaikan. Saya hanya mengulang, tadinya mau menambah, tapi ternyata dengan mengulang itu sudah satu pertemuan sudah sampai jam 1. Saya sampaikan maksimal jam 1 selesai. Banyak kekurangan dimaafkan. Dari saya, bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.